Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita hadir di sebuah tempat ya, yang aura mistisnya sangat kuat, guna untuk mendapatkan hasil prediksi dari kartu yang akan membacakan kondisi dan keberadaan dari Mas Eril ya, yang ketiga saat ini belum ditemukan. Walaupun dalam sebuah berita menyatakan bahwasanya pihak keluarga ikhlas ya, bagaimanapun kondisi daripada Mas Eril ketika ditemukan. Nah, kita sama saja ya Mbak Elo ya, sudah siap ya. Jadi hari ini kita bakalan melihat dari kartu ya. Namun teman-teman, kartu ini dibuka secara acak dan sesuai dengan kondisi suasana di tempat ini. Dan apa yang keluar itu nanti yang akan Mas Dedi bacakan. Namun mohon maaf ya, jika nanti Mbak Elo ya, kartu yang keluar itu tentang hal-hal yang buruk, Mas Dedi nggak mau bacakan. Karena saat ini pencarian terus berlangsung. Nah, kok kita membuka kartu yang seperti itu? Maka jika ada kartu yang buruk, Mas Dedi akan skip ya, jika itu terlalu menyakiti seperti ini ya. Jadi ini apa ini ya? Oke, coba kamera ke sini, lampunya biar kita nampak. Oke, kita ke sini ya. Oke, kita di sini aja ya Mbak Elo ya. Iya, boleh. Oke. Silakan. Oke, nanti Mbak Elo yang ngocok ya. Ya. Yang ngocok kartunya dan saya bisa melihat dan membacakan kartunya, teman-teman. Nah, jadi sembari Mbak Elo menyiapkan lampu ya, teman-teman. Hari ini Mas Dedi buat beberapa judul ya. Salah satunya ada yang mengenai tentang kejanggalan. Nah, kejanggalan itu sebetulnya hal-hal yang belum terekspos ke media ya, seperti adanya CCTV di berbagai sudut yang belum Mas Dedi lihat. Kemudian penggunaan kamera amatir gitu ya. Benar dong? Ya. Kamera amatir ya, kok belum nampak gitu. Oke ya. Jadi langsung aja. Kalau menurut Belo gimana? Kan biasanya Belo ya, di suatu tempat yang ramai ya, yang padat, biasanya kan orang merekam. Iya. Nah, kenapa hingga sampai ini Mas Dedi nggak melihat banyaknya masyarakat yang merekam? Apakah merekam itu juga tradisi orang Indonesia, sementara orang Swiss nggak melakukan itu? Juga mungkin saja terjadi, mungkin ya Mbak Hilo ya. Jadi nggak mau berpanjang lebar, Mbak Hilo, kita kesini ya tujuannya untuk mendapatkan aura yang mistis dari tempat ini. Teman-teman, kameranya boleh diterangin sedikit, backgroundnya bisa perlihatkan bahwasanya kita memang ada di sebuah gedung tua ya, seperti itu. Oke, sekarang coba dilihatkan. Mbak Elo akan mengocok Sedang mengacak kartu ya. dengan mengacak kartu, dan nanti saya akan mengambil 5 ya. Dan yang tadi Mas Dedi bilang, jika ada kartu yang Mas Dedi rasa akan menyinggung, maka Mas Dedi akan skip ya. Biar lebih teracak lagi ya. Silakan. Kita tidak tahu. Yang penting saya pun nanti ngambilnya acak. Iya. Jadi Jadi di nggak ada sini rekayasa. tidak ada rekayasa ya. Iya. Yang saya mau di tempat ini adalah saya mau aura mistis tempat ini membukakan terawangan kita tentang Mas Eril. Taruh di bawah Belo. Iya. Oke. Kamera boleh terang sedikit. Jadi ini tidak ada rekayasa ya. Jadi jelas ini kartu sudah diacak ya. Oke. Belo bisa pilih 2. Ya, di sini saya pilih 2 yang agak beda sedikit ya, kita ambil ya. Yang agak beda dari ujung kanan dan ujung kiri kita ambil. Coba. Ini satu lagi. Oke, Iya, ini disusul lagi ya. Oke teman-teman, ini hanya kartu ya teman-teman. Kartu ini adalah sesuatu gambaran yang belum dan pasti terjadi gitu ya. Jadi aku mau lihat kapan kira-kira dari kartu ini melihat ya, per tanggal 30 ini kartu ini membacakan apa tentang Mas Eril yang hingga saat ini belum ditemukan ya. Oke, lihat ya kartunya. Kamera boleh dekat biar nampak lebih jelas lagi, ataupun ya, handcare bisa diterangkan lagi biar nampak netizen. Oke ya.
Oke, ini kartunya keluar lagi nih. Dari kemarin hari pertama keluar, ini keluar lagi ya, teman-teman. Ya. Oke. Di sini saya kumpulkan dulu makna-maknanya. Ya, teman-teman. Oke. Oke, yang kedua ini adalah bisa dibilang juga sebagai istri ya, istri daripada Pak Ridwan Kamil ataupun Pak Ridwan Kamilnya sendiri. Beliau keluarga ini ya saat ini tentunya sangat-sangat menginginkan dan berharap bahwasanya anak sulung mereka bisa ditemukan secepat mungkin. Ya, di sini terutama Pak Ridwan Kamil ya digambarkan sebagai sosok yang sangat berharap ya, yang sangat berharap bahwasannya beliau ingin putranya itu ditemukan, gitu ya teman-teman. Dan istrinya di sini juga berharap ya, walaupun dalam duduk dan tidur dia tidak tenang gitu, tapi dia masih memiliki harapan bahwasanya anakku akan selamat gitu, anakku akan kembali gitu teman-teman ya. Jadi kartu ini adalah kartu yang memang menggambarkan kepada sosok orang terdekat, terutama keluarga ya. Yang di sini aku lihat yang laki-laki ini adalah Mas Ridwan Kamil ya, sebagai seorang ayah yang memang sangat menantikan penemuan dari anaknya ya. Kemudian di sini terlihat lagi juga ini adalah pengorbanan ya, pengorbanan sana sini ya, capek mikirin sana sini, ngechat sana sini ya. Dan ini luang lingkupnya juga bukan di Indonesia saja, tetapi sudah di luar negeri. Jadi koneksinya juga nggak bisa sembarangan teman-teman. Tetapi perjuangan yang dilakukan dari pihak keluarga, sahabat, dan para tim yang ada di sana, baik tim SAR, polisi air, dan Palang Merah yang bertugas di sana, ini saat ini sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah, dalam pemberitaan ya di media mengatakan bahwasannya biasanya penemuan dari korban yang terseret arus di Sungai Aire itu akan ditemukan setidaknya 1 sampai dengan 3 minggu ya. Dan dikatakan juga di KBRI kalau nggak salah sekitar berapa orang gitu memang mengalami kecelakaan, yaitu terbawa arus setiap tahunnya di Sungai Are tersebut teman-teman. Dan memang rata-rata daripada mereka ditemukan 1 sampai dengan 3 minggu. Namun di sini aku salut ya, dan aku memberikan apresiasi kepada para petugas ya yang sudah bekerja keras ya Belo ya. Tentunya bukan hanya tenaga, pikiran, tetapi juga materi yang sangat besar dalam pencarian Mas Eril teman-temanku sekalian. Nah, jadi kartu ketiga ini adalah, mudah-mudahan ini benar ya, dan apa yang ku bacain ini benar. Coba kamera itu siluh, oke. Jadi ini menggambarkan suatu harapan. Mari coba biar kita netizen lebih jelas lagi. Nah ini ya, nah ya, agak siluh sedikit ya di mata. Nah, ini. Oke, nampak ya. Oke ya, jadi teman-teman ini adalah kartu harapan ya, harapan yang menceritakan bahwasannya Mas Eril itu masih ada dan masih hidup, itu masih terlihat di kartu ini. Adanya sebuah sosok malaikat, sosok harapan, sosok yang kita inginkan bahwasannya segera ditemukan daripada Mas Erilnya ini terlihat di kartu ini. Ada sosok orang tua ya yang tersenyum. Ini aku melihatnya ini kan 2 kartu yang berdampingan tadi ya. Jadi ada sosok laki-laki yang memang mungkin saja yang membawa Mas Eril ya. Tapi ini hanya gambaran kartu ya teman-teman. Nah, gambaran membawa Mas Eril ini dalam konteksnya bagaimana? Bisa saja ya, ini mengandai ya, karena ini kartunya positif. Artinya gini, bisa saja Mas Eril itu hanyut dan terdampar Belo di pinggir Sungai Are tersebut sejauh berapa ratus meter, kemudian ditemukan oleh sosok lelaki ini, lelaki tua teman-teman.
Namun ini hanyalah gambaran, lagi-lagi ya, ini hanyalah gambaran dari kartu yang muncul yang Mas Dedi ambil dari aura mistis di tempat ini ya. Setiap kartu otomatis berbeda munculnya, nggak sama ya. Setiap kartu yang diambil pasti beda-beda, Mbak Elo. Iya. Ya, namun dari kartu itu bisa disangkut pautkan ini arahnya kemana gitu. Nah, gitu. Jadi ada harapan besar bahwasanya Mas Eril insya Allah masih selamat. Amin amin ya robbal alamin. Ada sosok laki tua, teman-teman ya. Ini adalah kartu yang keluar yang nggak bernuansa negatif. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat dari Mbak Rara, Mbak Ilo, ya Mbak Rara kemarin itu sempat meramalkan bahwasanya Mas Eril yang sudah meninggal dalam kartunya dan berada di alam yang lain. Nah, kartu ini enggak. Yang Mas Dedi lihat pada hari ini tanggal 30 ya, menunjukkan bahwasanya harapan besar bagi kita, bahwasanya Mas Eril masih ada seperti itu. Ya, kita harapan itu selalu ada ya. Mukjizat Tuhan itu selalu ada. Kuasa Tuhan itu ada gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat aja nanti kerja keras para tim yang saat ini memang sudah bekerja keras, dan memang ada 2 titik pintu ya, pintu masuk dan pintu keluar menjadi prioritas pencarian daripada Mas Eril. Nah, sekarang ini ada Mbak Ilo nih kan di sini. Jadi Mas Dedi ingin tanya-tanya nih. Iya. Ya kan gitu. Dari kartu ini Mbak Ilo, yang Mbak Ilo merasa cocok yang mana dari beberapa kartu ini? Tadi kan sudah saya jelaskan. Iya, yang menurut saya yang cocok ya, seperti di awal tadi ya, itu ya saya rasa cocok, dan termasuk yang kedua gitu. Yang kedua yang mana? Yang Mbak Ilo bisa jelaskan langsung, nggak usah lihat gambar mungkin. Iya. Yang pertama tadi yang mana tadi? Yang pertama, ini ya, iya. ini ya. Ya, Nah, yang ini orang tua menunggu ya. Iya, iya. Ini udah pastilah ya. Iya, ini bukan cocok lagi, ini udah pasti orang tuanya Iya. menunggu dengan resah, dengan harapan bahwasanya anaknya hidup, itu pasti. Ya. Dan ini ya belum. Ini adalah apa yang mana? Ya, itu tadi adalah Harapan. Harapan di mana abang kita Eril insya Allah selamat ya teman-teman. Ya. Kemudian ini tadi apa tadi nih? Ini Ibu adalah, ya, ibu yang menunggu. ya. Hanya Ya. 3 ini yang saya handal gitu yang. Oke, jadi teman-temanku sekalian ya, apapun yang dituliskan, yang dimunculkan oleh kartu ini hanyalah sebuah terawangan ya. Dan alhamdulillah ini nggak muncul kontroversi di mana bosnya Mas Eril itu kondisinya gimana nggak. Di sini kartunya bagus semua, dan memang aku mengharap ini yang terjadi gitu. Ada seseorang tua yang menyelamatkan beliau, dan ujung-ujungnya mudah-mudahan dikembalikan kepada orang tua ya. Ini berdasarkan kartu loh ya, bukan kenyataan ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kartu ini menceritakan kenyataan sebuah kenyataan gitu, karena memang kalau ini yang terjadi berarti Mas Eril kan selamat gitu ya Mbak. Iya. Oke. Teman-teman sekalian, mungkin sampai sini dulu dari Mas Denny dan Mbak Ilo ya. Kita doa bersama sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, karena apapun itu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa memberikan apa yang kita inginkan tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.